Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan bikin video yang menjelaskan tentang PIO atau Programmed Input Output. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dengan Prodi Sistem Informasi. Oke, langsung kita ke penjelasannya. Oke, apa itu Programmed IO? Programmed IO atau PIO adalah metode transfer data di mana CPU secara langsung mengendalikan setiap proses pertukaran data antara memori utama dan perangkat IO. Dalam metode ini, CPU harus aktif menunggu dan memeriksa status perangkat secara terus-menerus menggunakan teknik yang disebut polling atau busy wait. Artinya, CPU memiliki kontrol penuh terhadap proses, namun juga harus bekerja lebih keras karena terlibat di setiap langkah transfer data. PIO dikenal sederhana karena tidak memerlukan hardware tambahan seperti DMA controller. Oke, cara kerja PIO langkah demi langkah. Cara kerja PIO dimulai ketika CPU mengirim perintah ke perangkat IO melalui port atau register. Kemudian CPU akan melakukan polling, yaitu terus mengecek status perangkat apakah sudah siap atau belum. Jika perangkat sudah siap, CPU akan memindahkan data satu persatu, baik dalam bentuk bit maupun word, antara perangkat dan memori. Proses ini akan diulang sehingga seluruh data selesai ditransfer. Namun, selama proses polling berlangsung, CPU tidak bisa mengerjakan tugas lain sehingga terjadi pemborosan siklus CPU yang cukup besar. Oke, jenis-jenis Programmed IO. PIO memiliki beberapa jenis berdasarkan cara aksesnya. Yang pertama adalah Memory Mapped IO, di mana perangkat IO berbagi ruang alamat dengan memori, sehingga CPU dapat mengaksesnya seperti mengakses RAM. Yang kedua adalah Port Mapped IO atau Isolated IO, di mana perangkat memiliki alamat khusus dan diakses menggunakan instruksi tertentu seperti in dan out. Yang ketiga adalah Direct IO, di mana CPU berinteraksi langsung dengan register perangkat untuk membaca atau menulis data. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung kebutuhan sistem. Oke, sekarang perbandingan PIO versus Interrupt Driven IO versus DMA. Oke, jika dibandingkan dengan metode lain, PIO memiliki keterlibatan CPU yang paling tinggi. Pada PIO, CPU harus terus menunggu menggunakan polling. Pada metode interrupt driven, CPU hanya bekerja saat ada sinyal interaksi dan perangkat. Sedangkan pada DMA, CPU hampir tidak terlibat dalam proses transfer data. Dari segi kecepatan, PIO adalah yang paling lambat, sementara DMA adalah yang paling cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa PIO kurang cocok untuk sistem modern dengan kebutuhan transfer data yang tinggi. Oke, implementasi PIO di dunia nyata. PIO masih digunakan dalam beberapa perangkat sederhana, contohnya pada keyboard dan mouse lama berbasis PS2, di mana CPU membaca input secara langsung dari port. Kemudian pada hard drive lama dengan mode PIO, printer paralel, serta komunikasi serial seperti UART. Selain itu, pada microcontroller seperti Arduino, PIO digunakan untuk membaca sensor atau mengontrol perangkat seperti LED dan motor. PIO juga digunakan dalam mode teks VGA, di mana CPU langsung menulis ke memori tampilan. Oke, cara akses dan penanganan PIO. Dalam PIO terdapat beberapa istilah penting seperti IO port, yaitu alamat untuk mengakses perangkat, status register yang menunjukkan kondisi perangkat, control register untuk memberikan perintah, dan data register untuk membaca atau menulis data.
Polling adalah teknik utama dalam PIO, di mana CPU terus mengecek status perangkat. Dalam implementasinya, CPU dapat menggunakan instruksi seperti in dan out, atau fungsi khusus dalam sistem operasi untuk mengakses perangkat. Oke, sekarang kelebihan dan kekurangan PIO. PIO memiliki beberapa kelebihan, seperti implementasi yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak memerlukan hardware tambahan. Selain itu, PIO memberikan kontrol penuh kepada CPU, sehingga prosesnya lebih mudah diprediksi. Namun, PIO juga memiliki kekurangan yang cukup besar, seperti kecepatan yang rendah, penggunaan CPU yang sangat tinggi, serta tidak efisien untuk transfer data dalam jumlah besar. Karena itu, PIO kurang cocok untuk perangkat modern yang membutuhkan performa tinggi. Sebagai kesimpulannya, PIO adalah metode transfer data yang sepenuhnya dikendalikan oleh CPU. Namun, karena menggunakan mekanisme polling, CPU tidak dapat melakukan pekerjaan lain selama proses berlangsung. PIO cocok digunakan pada sistem sederhana atau embedded, tetapi kurang efisien untuk sistem modern. Memahami PIO penting sebagai dasar untuk memahami perkembangan metode transfer data yang lebih efisien seperti interrupt dan DMA. Karena dari sinilah kita bisa melihat berbagai sistem komputer berkembang menjadi lebih cerdas dan efisien. Oke, sekian dari saya yang bisa saya jelaskan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.